sendiri ya. Jadi di pertemuan pertama ini atau KD 3.1 ini kita akan bahas tentang apa itu sejarah, kemudian konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Kemudian nanti kita akan bahas tentang cara berpikir kronologis, diakronik, dan sinkronik dalam mempelajari sejarah. Lalu nanti coba kita bahas juga tentang konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Dan di akhir dari bab ini atau pertemuan ini nanti kita akan ada semacam evaluasi atau ulangan harian. Jadi setiap bab akan ada ulangan harian. Jadi kita ada 13 bab, berarti ada 13 kali ulangan harian. Ya, jadi pastikan ulangan harian kalian itu bagus karena itu sangat menolong nilai kalian nanti di UAS atau UTS ya, atau pas kenaikan kelas. Dan kemudian kehadiran juga itu sangat menentukan ya, karena setiap kali kalian absen itu ada nilainya ya. Oke, kita langsung saja ya, kita langsung ke pengertian sejarah itu sendiri. Ya, pertanyaan besar di sini adalah what is history? Atau big questionnya adalah what is history? Kemudian why you study history? Atau kenapa kamu belajar sejarah? Lalu apa fungsinya sejarah? Apa fungsinya kalian mempelajari sejarah? Ya. Oke, nanti kita akan bahas di materi ini ya. Kita lanjut dulu. Kemudian coba kita lihat dari pengertian sejarah secara etimologi atau pengertian katanya, asal katanya itu sendiri ya. Nah, asal kata di sini sendiri adalah berasal dari bahasa Arab, ya, yaitu sajaratun, sajaratun yang artinya adalah pohon. Nah, pohon inilah dikaitkan dengan silsilah raja Arab, gitu ya, atau dinasti tertentu di sana. Kemudian diserap dalam bahasa Melayu, jadi sajarah, lalu dijadikan bahasa Indonesia, yaitu disebut sejarah. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya dari bahasa Arab awalnya, asal katanya, gitu ya. Kemudian ada dari bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggrisnya itu adalah history, ya, history. Tapi ini diambil dari bahasa Yunani, ya, istor, yang artinya adalah orang pandai. Jadi sebenarnya kalau dalam bahasa Yunani itu adalah sejarah itu adalah orang yang pandai, gitu ya. Jadi orang yang belajar sejarah adalah orang yang pandai, orang yang menguasai sejarah adalah orang yang pandai. Kira-kira seperti itu. Kemudian dalam bahasa Jerman itu adalah Geschichte, gitu ya. Jadi sesuatu yang telah terjadi. Itu kalau dalam bahasa Jermannya. Lalu coba kita memperhatikan, melihat ada unsur waktu dalam sejarah. Jadi sebenarnya tidak ada sejarah kalau tidak ada manusia. Ya, karena ada manusia makanya ada yang namanya sejarah. Ya, jadi manusia, waktu dan ruang itu sangat berhubungan. Tapi coba kita lihat dulu unsur waktu dalam sejarah. Jadi ada yang namanya waktu past, kemudian present, dan future. Waktu yang telah berlalu, kemudian waktu sekarang, dan waktu yang akan datang, ya, atau di depan. Artinya adalah peristiwa yang sudah terjadi pada masa lalu, gitu ya, pada masa lalu akan mempengaruhi atau akan berpengaruh terhadap sesuatu yang terjadi pada masa kini, ya. Dan peristiwa saat ini akan menjadi acuan bagi peristiwa yang akan datang. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi sebenarnya unsur waktu dalam sejarah itu adalah ada past, present, dan future. Jadi peristiwa yang sudah terjadi pada masa lalu akan berpengaruh terhadap sesuatu yang terjadi pada masa kini. Dan peristiwa yang saat ini
akan menjadi acuan bagi peristiwa yang akan datang. Ya, jadi kalian ada saat ini itu karena ada sejarah, gitu ya. Dan apa yang kalian alami saat ini, gitu ya, apa yang kalian alami saat ini itu akan mempengaruhi masa depan kalian. Ya. Apa yang kalian alami saat ini akan mempengaruhi masa depan kalian seperti apa. Nah, itu sebenarnya kita perlu mempelajari sejarah, ya. Kita perlu mempelajari masa lalu, ya. Masa lalu kita seperti apa, ya. Kita mau perbaiki, gitu ya. Jadi itu akan menentukan hari ini dan yang akan datang. Ya, lanjut. Kemudian, sejarah adalah kisah atau cerita yang mengupas peristiwa kehidupan manusia pada masa lampau. Nah, peristiwa masa lampau dapat diketahui karena adanya ya sejarah itu sendiri, gitu ya. Sumber sejarah yang dapat dijadikan sebagai bukti tertulis, yaitu misalkan sumber sejarah ya, misalnya ada prasasti, piagam, kitab-kitab, dokumen, kemudian daun lontar itu ya, ada bukti-bukti sejarah, kemudian foto, pita, kaset dan sebagainya. Itu adalah bukti-bukti dari adanya sejarah. Ya, nanti kita akan mempelajari lebih lagi, gitu ya. Bahkan buktinya satu-satunya adalah kalian, gitu ya. Ya, adanya kalian karena ada sejarah, gitu ya. Kemudian, nah ini konsep berpikir kronologis dalam sejarah ini seperti ini. Kronologis adalah catatan kejadian-kejadian diurutkan sesuai dengan waktu kejadian, gitu ya. Jadi ini adalah catatan kejadian-kejadian diurutkan sesuai dengan waktu kejadian, dicatat, diurutkan. Itu konsep berpikir kronologis dalam sejarah itu ya. Jadi kronologis dalam peristiwa sejarah dapat membantu merekonstruksi kembali sesuatu peristiwa, gitu ya. Jadi kalau kita pakai konsep berpikir kronologis, maka kita bisa merekonstruksi kembali peristiwa yang sudah terjadi, gitu ya, berdasarkan urutan waktu yang tepat, seperti itu. Lalu selain itu juga dapat juga membantu untuk membandingkan kejadian sejarah dan waktu yang sama di tempat berbeda yang terkait peristiwa tersebut, ya. Jadi bisa merekonstruksi kembali peristiwa itu. Ya, itu konsep berpikir kronologis. Kemudian cara berpikir sinkronis itu seperti ini. Sinkronis artinya meluas dalam ruang tetapi terbatas dalam waktu. Ya, artinya kita berpikir sinkronis itu kita berpikir dalam meluas, gitu ya, tetapi dalam ruang, gitu ya, terbatas dalam waktu. Maksudnya kita hanya bisa berpikir pada waktu itu, kejadian waktu itu di tempat itu, gitu ya. Ya, jadi tahu maksudnya ya. Jadi kejadian suatu peristiwa terjadi di suatu tempat, gitu ya, di suatu tempat, dan itu terbatas di waktu itu saja. Itu cara berpikir secara sinkronisnya. Kemudian mengamati kehidupan sosial secara meluas berdimensi ruang, gitu ya. Artinya di dalam waktu tertentu aja, kejadian di tahun itu saja, gitu ya. Oke, coba kita lihat lagi cara berpikir diakronis. Ya. Jadi kalau kronologis tadi itu berpikirnya secara berpikir secara diurutkan sesuai dengan waktu terjadinya, gitu ya. Tapi kalau misalkan sinkronis itu meluas dalam waktu tertentu saja atau terbatas dalam waktu itu, ya. Kemudian kalau diakronis itu adalah memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang, gitu ya. Jadi terbatas dalam ruang maksudnya kejadiannya di Indonesia, gitu ya. Kejadian di Indonesia hanya terjadi di Indonesia, dan tapi itu waktunya panjang, gitu ya. Kita bisa dari tahun-tahun yang telah lewat itu sampai sekarang dan bahkan sampai yang akan datang, gitu ya. Itu
itu tetap terkena seperti itu. Jadi kita harus berpikir diakronis gitu ya. Jadi memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang seperti itu ya. Kemudian mempelajari kehidupan sosial secara memanjang gitu ya, dan berdimensi waktu. Lalu sebenarnya konsep berpikir sinkronis dan diakronis saling melengkapi satu dengan yang lain. Dengan menghubungkan konsep berpikir sinkronis dan diakronis, maka akan diperoleh pemahaman bukan hanya tentang apa yang terjadi, tetapi juga mengapa sesuatu terjadi. Ya. Kesimpulan sementara, sejarahlah kisah atau cerita yang mengupas peristiwa manusia pada masa lampau. Kemudian sejarah terwujud oleh unsur manusia, tempat, dan waktu. Ya. Guna mempelajari sejarah secara kritis diperlukan konsep sinkronis, diakronis dalam mempelajari sejarah. Konsep berpikir sinkronis, diakronis saling melengkapi antara satu dengan yang lain dengan melakukan pembahasan yang lebih utuh tentang kehidupan sosial masyarakat. Ya. Oke, apakah semua peristiwa yang dialami manusia bisa disebut sejarah? Bisa nggak? Kalau peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia itu bisa disebut sejarah. Semua peristiwa. Jadi ketika kita keluar rumah kita, kemudian kita ketemu orang, apakah itu sejarah? Kemudian ketika kita mencari makan lalu ada makanan yang begitu nikmat, apakah itu sejarah juga? Gitu ya. Nah, semua peristiwa yang dialami manusia bisa dikatakan sejarah jikalau dia ada unsur yang namanya immortal. Apa itu immortal? Ya. Ada yang namanya unik, kemudian mengandung unsur important. Ya. Jadi semua peristiwa yang dialami oleh manusia atau oleh kamu, gitu ya, bisa dikatakan sejarah buat kamu kalau misalkan itu sesuatu yang penting, gitu ya. Kemudian sesuatu yang unik, kemudian sesuatu yang immortal. Immortal itu adalah abadi, ya. Sesuatu yang abadi, yang kekal, gitu ya. Nah itu kalau di dalam kehidupan manusia itu ada unsur-unsur itu, ya, ada uniknya, kejadiannya abadi, kemudian kejadiannya juga penting, itu bisa dikatakan sebuah sejarah, seperti itu ya. Oke, kemudian ada aspek-aspek sejarah. Apa itu aspek sejarah? Aspek sejarah di sini ada aspek sejarah sebagai sebuah peristiwa. Kemudian sebagai sebuah peristiwa itu sesuatu yang real happen, yaitu fakta adanya, kemudian reality, lalu objektif, mengungkapkan masyarakat pada zamannya. Kemudian sejarah sebagai ilmu, ini aspek-aspek sejarah ya. Jadi ini adalah learning about the process of change human life. Artinya ini mempelajari tentang kehidupan, proses perubahan kehidupan manusia, ya. Kemudian sejarah sebagai sebuah seni, ya. Jadi sejarah bisa dikatakan sebagai sebuah seni kalau mengandung unsur yang use the imagination to explain, ya. Jadi selain sejarah sebagai peristiwa, dia sebagai ilmu juga, lalu sebagai seni dan juga sebagai kisah. Jadi ada semacam story-nya, narasinya, kemudian ada memori, lalu ada impulsion, lalu prediksi. Lalu ini ada metode-metode analisis atau pendekatan tertentu, ya. Kemudian sumber sejarah di sini adalah sumber
um, berdasarkan sumber dengan kedekatannya, atau berdasarkan sumber sejarah, berdasarkan kedekatan sumber dengan peristiwanya. Ada primer, ada sekunder, dan tertier atau tersier. Kemudian berdasarkan wujudnya, di sini ada lisan, tulisan, benda, dan rekaman. Jadi di sini ada sumber-sumber sejarahnya. Nah, sumber sejarah di sini ada berdasarkan sumber dengan peristiwa. Nah, itu ada primer, sekunder, dan tersier. Kemudian berdasarkan wujudnya ada lisan, tulisan, benda, dan rekaman. Nah, ini kalau sumber primer. Nah, informasi yang diperoleh dari pelaku atau saksi sejarah secara langsung, gitu ya. Kemudian data didapatkan dengan wawancara, seperti itu. Jadi ini sumber sejarah secara primer, ada sumber primer ya. Jadi informasinya dapat diperoleh langsung ya dari saksi sejarah, atau data didapatkan dengan wawancara. Kemudian sumber sekunder ya, ini apa namanya, sekundernya tadi yang pertama sumber primer, lalu sekundernya adalah informasi yang diperoleh dari perantara yang tidak berhubungan langsung dengan peristiwa tersebut. Jadi sumber sejarahnya kita dapat dari perantara, ada pihak lain ya. Jadi kita belajar dari pihak lain, dari orang lain ya. Ini biasanya sumber tertulis gitu ya. Ini sumber tertulis. Tapi kalau yang tadi primer adalah biasanya itu sumber lisan gitu ya, karena dapat langsung dari pelaku sejarah itu sendiri. Tapi kalau sekunder itu dapat dari biasanya sumber tertulis, dari artikel, dari buku-buku gitu ya. Kemudian ada sumber tersier atau tertier gitu ya, informasi yang dituturkan oleh pihak ketiga atau lebih. Jadi seperti saya memberikan pengertian tentang sejarah, nah itu kalian menerima apa yang saya sampaikan itu adalah sumber dari tertier atau tersier. Kemudian secara lisan tadi, informasi didapatkan langsung dari pelaku atau saksi sejarah melalui wawancara tadi ya. Kemudian secara tertulis, nah ini dia, tertulis pada ya, tertulis sesaman setempat. Artinya sejarah tersebut, sumber sejarah itu tertulis tetapi pada zaman itu dan di tempat itu ya, tempat kejadiannya. Kemudian sumber tertulisnya itu tertulis sejaman tetapi tidak setempat. Artinya ditulis pada zaman itu tetapi tidak di tempat kejadian ya. Jadi ditulis, sejarahnya ditulis pada zaman itu tetapi bukan di tempat kejadian ya. Kemudian tertulis setempat tetapi tidak sejaman ya. Tidak sejaman, maksudnya ditulis di tempat kejadian itu tapi di zaman berikutnya baru ditulis, seperti itu ya. Ini sumber tertulis. Kemudian ada yang namanya tadi artefak atau benda ya. Nah ini sumber dari benda-benda ya. Jadi bukti-bukti sejarah itu berupa benda. Nah ini dia. Jadi ada, kalau kalian sudah pernah mempelajari yang namanya zaman batu, ada Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Nah inilah zaman artefak atau benda atau sumber sejarah dalam bentuk benda ya. Kemudian ini ada apa namanya, ada
alat yang digunakan pada zaman Paleolitikum itu masih asli ya, belum diasah, masih kasar sama sekali gitu ya. Sifat kehidupannya masih nomaden. Nomaden sini artinya berpindah-pindah, jadi dia tidak menetap. Tinggal hari ini tinggal di daerah ini, besok tinggal di tempat lain ya. Jadi dia berpindah-pindah tempat sesuai dengan persediaan makanan yang ada ya. Jadi mencari makanan. Kemudian dia juga belum mengenal yang namanya perkawinan, ya. Jadi tidak mengenal yang namanya perkawinan pada masa Paleolitikum. Jadi ya sudah ketemu begitu aja, kawin selesai seperti itu. Ya, jadi kayak binatang gitu ya. Kemudian masih kehidupannya mengumpulkan makanan, ya. Lalu berburu meramu awalnya, jadi kerjaannya berburu dan mencari makanan di hutan-hutan ya, di padang seperti itu. Kemudian belum mengenal yang namanya agama atau religi, kepercayaan, belum. Jadi mereka belum mengenal yang namanya suatu kepercayaan atau religi gitu. Kemudian apa saja hasil kebudayaannya? Ini hasil kebudayaan pada zaman Paleolitikum, ada yang namanya ya, di sini ada kapak genggam gitu ya, ada yang namanya kapak genggam ya, alat pemotong ya, ada alat pemotong atau penetak. Kemudian ada alat-alat dari tulang binatang ya, atau tanduk rusa, biasanya untuk mengorek ubi dan keladi dari dalam tanah. Jadi masa kehidupan mereka pada zaman ini kerjaannya mencari makanan di hutan, di padang gitu ya. Jadi mereka mencarinya tanaman-tanaman liar di hutan gitu ya, untuk dimakan, misalnya ubi-ubian gitu ya, keladi dan lain-lain. Kemudian mereka juga menangkap ikan gitu ya, menangkap ikan di sungai gitu ya. Jadi mereka suka hidup berpindah-pindah karena dalam rangka mencari makan ini gitu ya. Kemudian ada yang namanya flakes. Nah, flakes itu apa? Flakes itu adalah untuk menguliti hewan buruan. Karena memang pekerjaan mereka saat itu ya berburu gitu ya. Jadi alat flakes inilah yang digunakan untuk menguliti kulit hewan buruan, mengiris daging buruan gitu ya, memotong umbi-umbian, buah-buahan gitu ya. Tentunya ini batu ya, yang belum diperlakukan sama sekali, belum diasah, tidak tajam gitu ya, seperti itu kira-kira. Kemudian ciri-ciri masa Mesolitikum itu tadi Paleolitikum. Nah, Paleolitikum itu ya seperti itu. Nah, kalau masa Mesolitikum itu alatnya yang digunakan sudah mulai dipoles, kemudian sifat kehidupannya semi nomaden, jadi mulai menetap di suatu tempat di pinggir pantai gitu ya. Kemudian ini ada kebudayaan sampah dapur gitu ya, maksudnya ini mereka mulai sudah menetap di pinggir-pinggir pantai gitu ya, jadi semi nomaden. Kemudian mulai mengenal yang namanya religi, kepercayaan. Kemudian masih mengumpulkan makanan. Lalu ini alat-alat kebudayaan yang dihasilkan itu ada alat penekat atau pemotong. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian ada ini, ada yang namanya fabel kultur, alat kebudayaan kapak genggam seperti itu. Kemudian ada alat kebudayaan dari tulang ya, dari tulang. Kemudian ada flakes kultur, kebudayaan alat serpih, didapat di Abryssos gitu ya, maksudnya ini dapatnya di sana gitu ya, itu semacam panah ini. Kemudian untuk mengupas makanan atau kulit binatang ya, hampir sama. Kemudian Neolitikum, pada zaman Neolitikum ini adalah ciri-ciri kehidupannya sudah mulai dipoles, alat-alat yang digunakan dihaluskan, diruncingkan gitu ya. Kemudian sifat kehidupannya sudah mulai menetap ya.
rumahnya masih berupa rumah panggung gitu ya. Kalau kalian pernah mengenal apa namanya suku-suku di daerah, misalnya di Papua, di Kalimantan, itu rumahnya masih berupa panggung, rumah panggung. Jadi itu masih ada sampai sekarang ya. Nah, pada zaman Neolitikum itu mereka sudah menetap dan memiliki rumah-rumah panggung gitu ya. Ada juga yang tinggal di pohon gitu ya, rumah-rumah di atas pohon. Kemudian mengenal religi atau roh nenek moyang. Nah, di sini sudah mulai mengenal yang namanya kepercayaan. Jadi percaya kepada roh-roh nenek moyang, gitu ya. Belum ada yang namanya agama. Kemudian sudah mulai berladang, gitu ya. Sudah mulai menanam, gitu ya. Kemudian mengenal masyarakat, sudah ada yang namanya kepala suku, gitu ya. Kepala suku-suku, gitu ya. Jadi sebelum adanya kepala desa gitu ya, masih terkenal dengan namanya kepala suku, dan mungkin masih ada sampai sekarang ya kepala suku di daerah Papua gitu ya. Kemudian ini alat-alatnya, ada kapak persegi gitu ya, kemudian kapak bahu, kemudian ada kapak lonjong. Jadi betul-betul sudah mulai diasah, sudah mulai diruncing gitu ya, jadi sudah mulai tajam ya. Jadi kalau kalian masuk ke beberapa museum, nah kalian akan melihat itu foto-foto, bahkan ada alat-alatnya yang digunakan pada zaman pada zaman Neolitikum. Kemudian Megalitikum ini pada masa yang dikatakan ini zaman batu besar atau Megalitikum. Nah, ciri-ciri kehidupan pada masa Megalitikum ini adalah alat-alatnya berupa batu-batu dalam ukuran besar, gitu ya. Nah, ini berhubungan dengan religi atau kepercayaan. Jadi mereka sudah mulai percaya kepada batu besar, gitu ya, kepada pohon besar. Jadi ada suatu kekuatan yang besar di sana. Jadi mereka sudah mulai percaya di zaman Megalitikum ya. Kemudian sifat kehidupannya sudah menetap, kemudian rumahnya masih berupa rumah panggung, mengenal religi, roh nenek moyang, kemudian masih sudah bisa mengumpulkan makanan atau memproduksi makanan gitu ya, melalui ladang gitu ya, sudah bisa bertanam di sini di zaman ini. Kemudian mengenal masyarakat kepala suku. Lalu hasil kebudayaan ini ya, ada menhir. Menhir itu adalah ini tempat pemujaan untuk penghormatan terhadap arwah nenek moyang gitu ya. Kemudian ada dolmen atau ini, dolmen itu tempat sesaji dan pemujaan kepada roh nenek moyang berupa batu besar ya. Ini di sini tempat sesajinya makanan buat roh nenek moyang ya. Kemudian ada yang namanya sarkofagus atau tempat penyimpanan mayat yang disertai bekal kuburnya di sini. Jadi mayatnya disimpan di sini dengan bekal kuburnya, makanannya, segala macam gitu ya. Nah, sampai sekarang juga masih ada orang dikubur dengan bekal kuburnya. Ya, ada yang dikuburkan dengan sepeda motornya, dengan kipas anginnya, dengan uangnya gitu ya. Itu sebagai bekal ya di masa di kuburnya, kira-kira seperti itu ya. Kemudian ada kubur batu atau peti mati. Nah, ini dia tempat menyimpan mayat yang disertai bekal kuburnya juga gitu ya. Jadi ada mayatnya tapi dikasih makanannya gitu ya, bekal kuburnya di sini. Kemudian ada pundak berundak, tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang yang telah meninggal gitu ya. Nah, ini kira-kira. Nah, ini sumber-sumber sejarah gitu ya, bukti-bukti sejarah. Lalu ada juga berupa rekaman ya. Nah, rekaman itu adalah berupa kaset atau audio maupun video. Misalnya nih video proklamasi 17 Agustus 45. Nah, itu rekamannya masih ada sampai sekarang. Ada suara Bung Karno-nya gitu ya. Bahkan ada kasetnya gitu ya. Ini buktinya ya dalam rekaman ya. Sumber sejarah ya. Oke, itu saja di
pertemuan pertama kita ya. Mudah-mudahan ini materi kalian dipelajari lagi ya. Nah, semua materi ini juga saya upload di Google Classroom kita. Jadi silakan kalian ambil di sana dan kalian juga bisa baca-baca lagi ya. Nanti kalau ada pertanyaan nanti kita akan bahas di pertemuan secara virtual ya. Pada saat nanti kita bertemu secara tatap muka atau virtual ya, video conference. Jadi itu sumber sejarah tadi berdasarkan kedekatan sumber dengan peristiwanya ada primer, sumber primer, kemudian itu berdasarkan wujudnya biasanya lisan, kemudian kalau sekunder itu biasanya tertulis gitu ya, tertulis dan bisa juga berupa benda. Kemudian kalau tertier atau tersiernya itu berupa rekaman. Ya, rekaman video, audio seperti itu. Ya, itu sumber sejarah. Nah, itu saja pada pertemuan kita yang pertama KD 3.1 ya. Jadi nanti siapkan dirimu untuk ujian ya. Terima kasih dan selamat pagi.